kita lanjutkan daripada pelajaran kita masih dalam pembahasan masalah najis. Kemarin sudah kita bahas tentang najis mukhaffafah dan najis mughalladah. Najis mukhaffafah adalah najis yang ringan, yaitu najis anak bayi laki-laki yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibunya. Ketika anak tersebut dia sudah masuk ke dalam perutnya selain daripada susu ibunya, maka hilanglah hukumnya dari mukhaffafah. Dia masuk ke dalam najis mutawassithah. Cara membersihkan najis mukhaffafah kemarin sudah kita jelaskan dengan dihilangkan ain najasahnya. Kalau seandainya ada najisnya di lantai, kita lap kering, kemudian cukup dipercikkan baik, selesai. Juga kita jelaskan kenapa hanya kencing laki-laki, karena dikatakan kencing laki-laki di waktu kecil itu tidak sebau dengan kencing perempuan. Tuh najis mukhaffafah. Kemudian najis mughalladah atau yang disebut juga dengan najis berat, yaitu najis anjing dan najis babi. Dan keturunan dari anjing dan babi apapun bentuk jenisnya, kalau dari keturunan salah satu ini, maka dihukumkan itu menjadi najis mughalladah. Cara membersihkannya bagaimana? Dengan disiram air 7 kali, 1 kali di antara 7 tersebut itu dicampur dengan baik di awal, baik di tengah, baik di akhir, sebagaimana yang sudah kita jelaskan kemarin. Bagaimana cara-caranya, insya Allah masih ingat galau. Dan sekarang kita masuk ke najis yang ketiga, yaitu najis al-mutawassithah, yaitu najis sedang. Selain daripada najis mukhaffafah dan selain daripada najis mughalladah, maka apapun itu najis masuk hukumnya ke najis mutawassithah. Perlu diingat, selain daripada najis mukhaffafah dan mughalladah, maka apapun itu hukumnya masuk ke najis mutawassithah. Sekarang pembahasannya, apa itu najis mutawassithah? Apa itu najis sedang? Najis mutawassithah adalah najis wahia sa'irun najasat, yaitu seluruh macam jenis najis. Sebagaimana yang anak katakan tadi, seluruh macam jenis najis itu masuk ke najis mutawassithah. Sababu tasmiyatu bil mutawassithah. Kenapa dinamakan dengan mutawassithah? Apa sih arti mutawassithah itu? Mutawassithah itu artinya tawassut, pertengahan. Bagaimana hadis Rasulullah, khairul umur awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang di tengah-tengah. Jadi arti tawassut itu tengah-tengah, senang, tidak berat, tidak ada ringannya. Jadi sedang. Itulah dinamakan menjadi dengan najis mutawassithah. Watanqasimu hadhihi najasa ila qismain. Dan najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah najasatun hukmiyah, wa hiya allati la launun wa la rihun wa la ta'ma laha. Jadi setiap najis itu, terkadang najis itu kalau ada airnya, pastilah ada rasanya, ada warnanya, dan juga ada baunya. Nah, jadi najis hukmiyah ini apa? Najis tetapi tidak ada warna, tidak ganti bau, juga tidak ganti rasa, tapi itu najis. Tidak ganti 3 sifat najis. Jadi najis itu sifatnya bau, warna, dan rasa. Nah, ini dinamakan najis hukmiyah. Dia najis tapi tidak ganti baunya, tidak ganti warnanya, tidak ganti rasanya. Itulah dinamakan najis hukmiyah. Yang kedua apa? Kenapa dinamakan dengan najis hukmiyah? Li'annana hakamna 'alal mahal binajasatihi biduni wujudi sifatin min sifatiha al-laun aw ri' aw ta'am. Sebagaimana yang Anda sampaikan tadi, kenapa diberikan nama dengan najis hukmiyah? Hukmiyah itu artinya dihukumkan. Itu tempat itu najis. Jadi suatu tempat dihukumkan tempat tersebut najis. Misal di sini dihukumkan tempat ini najis,
hukmiyah. Kenapa? Karena dak katik bau, dak katik rasa, dak katik warna. Tapi ini hukum ke najis. Mungkin dia tahu di sini ada najis, tapi lah hilang bau. Tapi di sini tempatnya najis. Kenapa najis? Karena belum dibersihkan. Yang kedua yaitu najis al-ainiyah. Nah, bagaimana tadi hukumnya tadi? Najis hukmiyah tadi mensucikannya bagaimana? Membersihkan najis hukmiyah tadi. Cara membersihkannya adalah tathuru bijariyanil ma'i 'alaiha, yaitu dengan dialirkan air di atasnya. Kalau seandainya sejadah, kita angkat sejadah di mana tempat najis tadi, kita siramkan banyak. Selesai. Ya dah, selesai. Kalau seandainya di lantai, di mana kecak mana kita membersihkannya? Siramkan kalau misal di tengah sini najis. Ya dah, tahu kita najis. Ya dah, siramkan dari sini. Itu, siram dari sini. Jangan capek kan gitu. Nyiksa gitu. Ngapa? Seluruh tempat tu jadi najis segala. Ya dah, seluruh tempat jadi najis segala. Jadi kalau najis tadi kita yakin cuma semua inilah setengah cumpuk gitu baik. Cukup itu siram air di atas di tempat yang najis tadi sekiranya lebih besar dari najis itu. Ya misal najis tadi sebesar HP, ya dah. Kita siram pucuknya banyak, dah usah nak cuma ini dah. Ada tempat banyak. Alirkan air pucuknya. Sekiranya lebih besar dari HP ni segini. Sudah. Lah. Suci tempat itu jadi. Bersih tempat itu dah. Sudah, jangan nak kita ragu lah. Dah, untuk ngilangkan ragu suci dah. Ente solat sujud di tempat itu tadi. Ya, kalau seandainya kita masih ragu, suci dah. Untuk ngilangkan was-was tadi, dah, ente solat, ente sujud di tempat ente bersihkan najis tadi. Biar hilang ragu-ragu tadi. Jadi itu cara ngilangkan was-was itu dengan kita lawan. Bukan kita beloki. Kalau kita beloki was-was tambah jadi dia. Malah tambah jadi susah gitu untuk menghilangkan. Ya, kenapa? Kalau was-was minasyaitan, talbis syaitan. Wong yang was-was itu wong yang diperdaya oleh syaitan. Jadi jangan dipeloki, kena syaitan dilawan. Najasatu ainiyah. Sekarang najis ainiyah. Wahia allati laha launun aw rihun aw ta'mun, yaitu najis yang ada kalau sepaket dia. Ya tak? Sepaket dia. Ada rasa, ada warna, ada bau. Lengkap. Dinamakan dengan ainiyah. Kalau hukmiyah tadi namanya najis tapi dah ganti bau, dah ganti rasa, dah ganti warna. Ini ainiyah, sepaket lengkap. Ada rasa, ada bau, ada warna. Jangan dicicip tapi. Ya dah, pengen tahu jatuh ni. Ya dah, kalau nak nyicip lajulah. Boleh. Tapi yang pegawai. Ya dah. Sabab tasmiyatu bil ainiyah. Kenapa diberi nama dengan ainiyah? Diberi nama dengan ainiyah libagai ainun najasati biha, karena ainun najasnya itu ada. Apa benda najis itu ada? Apakah itu khara misalnya, ataukah itu bangke misalnya? Khara tahu khara? Khara itu tahu angkat. Ya, kharaun. Khara itu bahasa Arab dari kotoran. Nah, misalnya ada khoroknya, ada situ, ada bangke atau apalah yang sifatnya najis, ada bendanya, itu dinamakan dengan ainiyah. Ainun najasah orang nyebutnya. Hilangkan dulu ainnya. Hilangkan dulu ain. Ain itu apa? Barang najis itu dah hilangkan dulu. Entah itu tai, entah itu bangkai, entah apa lagi, darah atau itu hilangkan dulu. Baru dibersihkan. Jangan langsung disiram. Tuh. Najisnya belum ditembak. Dah baca itu. Buangkan dulu ain najasnya, baru disucikan. Waqil li annaha ghaturah bil ain. Kaifiyatu izalatiha. Bagaimana menghilangkannya? Ghusluha bil ma'i hatta tazula awsafuha. Al-laun war-rihu wat-ta'mu. Bagaimana mensucikan najis ainun najasah al-mutawassita, yaitu pertama kali yang harus kita lakukan adalah dihilangkan dulu ainun najasahnya. Kemudian kita bersihkan sama cak tadi kita lakukan najis hukmiyah. Sampai hilang 3 sifat bangkai tadi, 3 sifat najis tadi hilang kalau. Tamu hilang baunya, hilang warnanya, hilang rasa. Harus bersih kalau. Ada batasannya dah. Sekali kalau sudah bersih cukup. Tapi kalau seandainya masih
ada salah satu dari 3 sifat najis ini, tambah lagi 2 kali. Harus bersih galoh 3 sifat najis tersebut, hilang bau, hilang warna, hilang rasa, baru dikatakan tempat tersebut suci. Baju tersebut baru dikatakan suci. Macam mana kalau susah? Aduh di sini. Ya. Wa idza zalatin najasa bi ghuslati wahidah kafat wa yusannu ziyadatu tsaniyah wa tsalitsah. Kalau seandainya sudah kita bersihkan sekali, hilang galau 3 sifat najis tadi, sebenarnya sudah cukup, tapi disunnahkan ditambahkan kedua dan ketiga. Ya dah. Kalau sudah bersih sekali, ada tai kucing besar situ, bersihkannya oleh dedek. Oh, baiknya pakai tangan. Ya dah. Ya dah. Jadi masker belum dedek. Ya, dibek oleh dedek najis tadi. Tadi lapnya sudah, habisnya disiram oleh dedek. Sudah disiram, najisnya hilang, warnanya hilang, baunya masih dekat. Oh, dedek cium-cium sudah, masih ada baunya. Ya, siram lagi. Tapi kalau sudah sekali tadi sudah bersih, ganti bau, ganti warna, ganti rasa, disunnahkan tambah lagi yang kedua dan ditambah lagi yang ketiga. Sekali tadi sudah cukup kalau bersih. Tapi kalau seandainya masih ada, wajib bersihkan lagi yang kedua dan sampai bersih. Wa idza lam tazalin najasa bi ghuslati wahidah wajib ziyadatul ghuslah tsaniyah. Kalau seandainya sekali siraman tidak bersih, wajib yang kedua. 2 tak bersih, wajib yang ketiga sampai bersih. Fa idza lam tazal bi salasati ghusalat ma'al isti'anati bi nahwi sabun. Kalau sudah 3 kali kita coba pakai bersih, pakai sabun, tak sikat puluh sudah diinjak masih nak mak dia tu lah. Tak masuk ke bab berikutnya. Masuk ke bab berikutnya. Segala coba sudah kita kawinkan, jok packing, jok apa dia biru-biru itu. Beliau kelah apa Tewipol cak wipol no. Walhasil negara coba tak tahu makan apa binatang itu. Tak bersih-bersih. Masuk ke bab berikutnya, hukmu fi hadatil ta'assur. Hukum bagaimana kalau seandainya najis tersebut soleh. Jadi kalau segala coba diupayakan masih tak bersih, berarti itu soleh. Masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-hukmu fi halatit ta'assur. Hukum cak mano kalau seandainya kita membersihkan najis tersebut adalah susah. Nandur kata kitab ini, kita jimak dulu. Kita jimak dulu. Lanjut apa sudah jelas? Lanjut In bagiyah allauna fagad au rihu fagad hakamna bitoharotil mahal. Kalau seandainya yang tersisa dari najis yang tekak bantal tadi, lah segala cowok lagi tak bersih. Kalau seandainya yang tersisa tadi cuma warnanya saja, atau yang tersisa tadi hanya baunya saja, hakamna bitoharotil mahal, maka dihukumkan tempat tadi sudah suci. Kalau seandainya yang tersisa dari 3 sifat najis tadi apa? Bisa kan warnanya atau baunya. Warnanya atau baunya. Kalau tersisa baunya baik, yang lain bersih, tetap dihukumkan bersuci. Jadi kalau yang tersisa tadi baunya atau yang tersisa tadi apa? Laun warnanya, maka dihukumkan tempat tadi suci. Salah satu, bukan 2. Misal baunya baik tinggal, atau tinggal warnanya baik misal, maka dihukumkan tempat tadi suci. In bagiya al-laun warrihuman. Kalau yang tersisa tadi warna dan baunya bersamaan. Kalau tadi yang pertama sikap, baunya baik atau warnanya baik. Nah ini kalau yang tersisa bersamaan, ada warna sama baunya masih, maka bagaimana? Awit to'am atau rasanya juga masih, atau rasanya juga masih. Wajib ziyadatul ghusalati hatta tazula ma'al isti'anati bin nahwi sabun. Tetap diusahakan
harus dibersihkan lagi, ya kita upayakan segala coro lagi. Ya kita upayakan segala coro cioroh lagi. Sampai dikatakan di sini, wa idza qala ahlul khibrah inna hadhihi najasa la tazula illa bil ghata fatusamma hadhil hala. Sampai dikatakan kalau seandainya sudah diajukan segala upaya lah kita coba kalau masih tidak bersih, sudah dimakfuh, maka jadi dimaafkan. Tentunya setelah kita usahakan galau. Tapi insya Allah kalau sudah maki sabun, maki ini, insya Allah bersih. Ya jaranglah, kalaupun ada mungkin ya jarang. Atau misal kalau seandainya di sini dikatakan harus digunting, misal baju, misal kena baju, atau misal kena pakaian, atau misal kena barang yang kita sayangi, tidak harus dibuang bau kaca bersih, maka itu hukumnya menjadi dimakfu. Dalam artian kata dimakfu itu dimaafkan, diperbolehkan, tapi setelah segala coloh kita usahakan. Al-hukum, nah ini masuk ke bab berikutnya. Al-hukum fi halati ta'adzur yu'fa an hadhihi najasa wa tasihhu sholatu biha walau tamakkana fima ba'du min izalatiha wajaba alaihi izalatuha. Nah ini jadi masuk ke dalam udzur. Yang kata anak sampaikan tadi, kalau sudah segala coro upaya kita lakukan, masih tidak baca, maka jadi itu udzur, berarti artinya dimakfukan dan boleh dibawa sholat, boleh dipakai sholat, tidak apa-apa. Kenapa? Karena itu sudah dimakfuh dan dimaafkan karena sudah segala coro kita upayakan. Paham sampai di sini? Insya Allah itu lanjutkanlah berikutnya di pertemuan yang akan datang. Mana kalau seandainya kita mencuci di mesin cuci, yang mana pakaian di mesin cuci tadi, pakaian tadi ada najisnya. Jangan kan banyakan orang nyuci pakai mesin cuci. Nah mungkin ada salah satu dari pakaian itu ada yang terkena najis. Gimana cara mencucikannya? Biar cucian kita tadi menjadi suci. Kalau tidak suci, seluruh pakaian yang ada di mesin cuci menjadi najis galau. Insya Allah kita baca itu, bahas itu di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia nak bertanya, silakan kepada jemaah Raudhah yang ingin bertanya masalah najis, kami persilakan langsung dari ketemu. Kencing anak kecil ya, diambal ya. Nah itu kencing itu kita ambilnya pakai kain ya. Habis itu baru kita siram dengan air gitu. Bagian dipepa. Tapi setelah itu sudah kering, baunya nggak lagi. sudah diamalkan ya, banyak ada jelasnya tadi. Dia Sudah digali. ngambil air kencing itu pakai sirup dengan api. Ya habis itu disiram pakai kelapa sabun ya. Itu sudah termasuk. Iya, seperti karpet besar, berat, repot, susah menegaknya, bersihkan. Macam mana? Ya pertama kali ketika dia baru kencing kena karpet tadi, bersihkan dulu. Pakai jarit, apalah, copot kan, lekat di sini kan. Kita niatkan untuk bersihkan air najasanya. Tak baca nak sampai kering kan tak bisa. Jelas sudah kita usahakan. Setelah itu biar tidak susah, macam mana? Masuk ke ember di bawah karpet. Jangan kita angkat galau-galau. Bahkan masukkan ember di bawah tempat yang kena najis tadi. Tinggal kita siram pucuknya. Melebihi dari besaan batasan najis tadi. Tak usah nak kita bawa keluar, angkat buat berat karpet bukan enteng. Lagi agak besar dikit. Kalau karpet kecil ya ada masalah lah. Tapi jangan nak siramkan galaunya dari pucuk lah. Salah. Tempat yang masjid dia taruh ember di bawahnya. Siram pucuknya. Tak salah. Suci tempat tadi. Siram tu banyak sedikit. Udah nak harus sekali. Sekali tu kalau sudah bersih sudah. Tapi nak lebih kita lebih puas, lebih lega, siram banyak dikit. Biasanya bawa jemur.
Ya dah, kalau bukan ngangkatnya, di situlah biarlah embernya bawah itu tadi biarlah dulu. Ya dah, kipasi dia, sobat di kipas. Udah, nah ngambil banyu tadi hati-hati. Banyu tadi najis segala. Buang WC selesai. Cobalah. Nah, nanya sekarang yang lanjut yang ego tadi Bib ya. Iya. Kalau kita nyiramnya pakai baju sabun deh mana Bib? Tak diangkat. Langsung kita siram pakai baju sabun beda, pakai baju ini biar langsung wangi kan Bib. Bersihkan najisnya dulu. Hilangkan najisnya dulu, suci dulu, baru pakai baju sabun. Setengah itu terserah gitu. Yang jelas jangan langsung baju sabun. Ya, bersihkan, hilang, suci dulu, baru baju sabun. Ya, suci dulu, baru baju sabun. Tidak ada repot dulu sekali 2 kali sudah suci itu. Habisnya bau baju sabun, biar tidak bau tadi kan. Ya, baju sabun kan, bilas lagi bersihkan. Baju itu. Ya, bambu. Yang jelas suci dulu, baru pakai sabun. Ada lagi yang di belakang? Ya, langsung nggak? Tanya. Kalau misalkan yang Dik, termasuk ini juga kan? tadi Darah, yo, najis sama be. Najis pertama itu. Yo, makfu. Kalau darah kecil mata ayam. Tapi kalau baca hilang kan. Cuman kalau darah itu sulit, sangat sulit. Kalau kecil dimaafkan, tapi kalau besar dah baca kalau nggak usah dipakai lagi. Ya dah, jadi itu baik. Ya dah. Persilakan kembali, ada yang apa tanya mungkin di belakang kalau. Ya,